Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang dasar-dasar IP address dan subnetting. Jadi langsung kita mulai saja. Yang pertama, IP address. IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan. IP address ada dua macam, yaitu IPv4 yang berisi 32 bit dan IPv6 yang berisi 128 bit. Untuk saat ini kita akan berfokus kepada IPv4. Jadi IP address itu adalah suatu alamat dari sebuah perangkat yang berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di dalam suatu jaringan. Kemudian penjelasan tentang IPv4 atau alamat IP version 4. Alamat IP version 4 ini adalah alamat hierarki 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik di setiap 8 bitnya. Di IP dikenal dengan nama oktet. IP address ditulis dalam 4 bentuk bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik untuk memudahkan dibaca atau ditulis. IPv4 dimulai dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Mengapa seperti itu? Karena dalam bilangan biner 255, 255, 255, 255 ini bisa dituliskan sebagai 11111111111 dan seterusnya. Jadi 1 itu adalah nilai maksimal di dalam 8 bit ini, bilangan biner. Lanjut saja ke penjelasan tentang subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menentukan jumlah network dan host dalam suatu jaringan, untuk mengidentifikasi bagian-bagian jaringan dan host dari alamat IPv4. Subnet mask juga bisa dihitung dengan bit alamat IPv4 dari kiri ke kanan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada jenis-jenis dari IP address. IP address dibagi menjadi 3 jenis, yaitu IP private, IP public, dan IP khusus. Yang pertama adalah IP private. IP private merupakan IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal. Kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara mengetikkan ipconfig pada cmd, command prompt. Jadi rentang alamat pada IP private ini bisa dimulai dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 dan juga seterusnya pada tabel tersebut. Kemudian adalah penjelasan tentang IP public. IP public merupakan IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Jadi semua alamat IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus merupakan IP publik. Kita dapat mengecek alamat IP publik kita dengan mengetikkan kalimat what's my IP di Google. Jadi IP publik itu IP yang kita gunakan untuk sehari-hari saat kita menggunakan di internet. Yang kemudian adalah IP khusus. Di sini IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Jadi IP ini sudah ditetapkan oleh secara internasional untuk ketentuan tertentu dan kita tidak bisa menggunakan IP ini sebagai konsumsi pribadi atau digunakan sebagai keperluan pribadi kita, karena IP ini sudah memiliki ketetapan yang ditetapkan oleh badan yang mengurus IP ini. Seperti pada tabel sebelah kiri, ini adalah IP khusus dan kegunaan-kegunaannya. Kemudian adalah prefix. Di sini prefix digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Prefix dinotasikan dalam bentuk slash atau tanda garis miring. Jadi prefix itu adalah sebelah sini ya. Di sini misal 255.0.0.0 ini berapa sih prefixnya? Jadi di sini adalah 8 prefixnya. Sebenarnya prefixnya sebagai penamaan saja. Kemudian metode pengamatan IP address.
Ada dua cara pengamatan IP address, yaitu dengan metode classful dan classless. Yang pertama, metode classful. Pengamatan IP berdasarkan metode classful ini dibagi menjadi ke 5 bagian, yaitu A, B, C, D, dan E. Setiap kelas memiliki format alamat dan jumlah host yang berbeda. Kelemahan dari metode classful ini kurang efisien dalam penggunaan alamat IP karena banyak alamat IP yang terbuang sia-sia saat menggunakan jaringan. Yang pertama ini adalah alamat kelas ABC di sini. Jadi kelas ABC ini bisa dimulai dari 000.0.0.0 dan bisa diakhiri dengan 127.255.255.255. Jadi jumlah host yang bisa dipakai pada IP kelas A ini adalah 16.777.214. Kenapa 214? Karena ini adalah total host yang ada di dalam IP tersebut. Namun dua host sisa itu akan digunakan sebagai broadcast dan network address. Jadi setiap host yang ada di kelas itu akan dikurangi 2 karena sebagai network address dan broadcast address. Kemudian IP kelas B dan metode kelas yang C bisa dilihat sebagai tabel berikut. Dan kemudian ada kelas D di IPv4. Kelas D hanya digunakan bagi alamat-alamat IP multicast sehingga jarang digunakan dari ketiga sebelumnya. Jadi ada multicast. Multicast itu contohnya semisal kita ada suatu jaringan dan kita ingin mengirim suatu pesan ke banyak device di dalam jaringan tersebut, tetapi tidak semuanya. Jika kita mengirim pesan ke semua device, itu dinamakan sebagai metode broadcast. Jika multicast itu hanya beberapa saja, namun tidak semuanya. Dan kemudian adalah kelas E. Kelas E hanya disediakan sebagai alamat IP eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan di masa depan. Jadi IP ini adalah IP yang sangat terbatas dan jarang sekali ditemukan pada penggunaan karena memang alamat IP tersebut adalah alamat IP yang digunakan untuk percobaan saja. Kemudian adalah metode classless. Metode ini biasa disebut dengan CIDR yang merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Pada contoh sebelumnya yang metode classful, dia memiliki IP yang sangat banyak sekali dan tidak mungkin pada jaringan yang kita gunakan sehari-hari menggunakan IP sebanyak ini. Bisa jadi kita memiliki jaringan yang hanya sedikit, misal hanya jaringan rumah. Itu kita tidak perlu membutuhkan IP yang sangat banyak seperti ini. Dan itu akan mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakfleksibilitasan dalam penggunaan IP address. Dan tentunya akan memakan bandwidth yang sangat besar. Jadi, ditemukanlah metode classless ini. Metode classless ini seperti membagi. Pengalamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask untuk menentukan jaringan dan host. Metode ini lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, memudahkan routing pada jaringan yang sangat kompleks. Di sini ada tabel CIDR. Jadi pada classless ini memiliki tabel khusus yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Jadi ini sudah dibedakan berdasarkan subnet masknya dan bisa berdasarkan prefixnya. Semakin besar prefixnya, maka hostnya akan semakin sedikit.
Nah, contohnya seperti tadi, jika kita hanya menggunakan jaringan rumahan, semisal kita hanya memiliki 8 device yang ada di rumah kita tidak perlu menggunakan IP kelas C yang memiliki host yang sangat banyak. Kita hanya perlu memilih metode kelas plus ini dan memilih prefix sebelah prefix 28, atau kita tidak bisa memilih prefix 29 karena kita memiliki 8 device. Jika 8 device, usable hostnya di sini hanyalah 6. Jadi yang bisa dipakai hanya 6. Maka kita akan memilih yang bagian 28 yang memiliki 14. Jadi jaringan device yang bisa kita pakai adalah 8, maka 14 dikurangi 8. Maka sisa dari host yang tidak terpakai adalah sekitar 6. Maka tidak akan jauh lebih efisien daripada jika kita menggunakan kelas C di prefix 24 ini. Maka akan memiliki sisa banyak device yang terbuang sia-sia. Yang kedua, yang kemudian adalah subnetting. Subnetting adalah proses pemecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dari subnetting adalah mengurangi trafik jaringan, kemudian mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, dan kemudian meningkatkan keamanan jaringan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita memiliki 8 device tersebut yang saya contohkan pada penjelasan tersebut tadi, yang 8 device, itu adalah contoh dari subnetting. Kemudian adalah komponen dalam subnetting. Ketika melakukan subnetting, ada 4 buah komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah subnet mask. Pada bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Yang kedua adalah network address, berfungsi untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan subnet. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini misal saya ambil saja di prefix 25. Di prefix 25, host yang ada dalam prefix 25 ini adalah 128 host. Namun, host yang bisa dipakai dalam suatu jaringan tersebut hanyalah 126. Mengapa demikian? Karena satu dari IP yang di awal itu sudah dipakai sebagai network address, dan kemudian IP yang di terakhir akan dipakai sebagai broadcast address. Nah, sisa host address. Host address ini adalah usable host yang bisa dipakai di dalam suatu jaringan tersebut. Seperti pada dijelaskan di sini. Host address adalah IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terkoneksi. Jadi, IP yang bisa dipakai adalah host address. Sedangkan broadcast address adalah alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Broadcast address adalah IP terakhir yang di dalam sebuah subnet IP. Kemudian metode dalam subnetting, yaitu ada 2 metode dalam subnetting. Yang pertama adalah VLSM atau Variable Length Subnet Masking, adalah metode subnet yang menginginkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi dalam suatu jaringan, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Dan yang kedua ada FLSM. FLSM adalah Fixed Length Subnet Mask, adalah metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet yang sama untuk setiap subnetnya. Jadi, bentuk dari FLSM ini, misal kita memiliki 3 buah LED yang pada masing-masing LED-nya itu memiliki 30 device, 16 device, dan 8 device. Jika seperti itu, kita akan memilih subnet
memilih subnet dengan jaringan yang memiliki host paling banyak, contohnya 30 device tadi, maka kita akan menyamakan semua lab tersebut dalam satu subnet mask. Jika VLSM ini akan lebih bervariasi, jadi memungkinkan lebih efisien. Kemudian saya akan memberikan satu studi case, yaitu Open Campus 2 memiliki 3 lab, yaitu lab komputasi, lab jaringan, dan lab IoT. Lab komputasi memiliki 32 PC, lab jaringan memiliki 8 PC, dan lab IoT memiliki 16 PC. Tentukan masing-masing network address, host address, dan broadcast address pada masing-masing gedung menggunakan teknik VLSM. Jika diketahui IP Global Network, yaitu 192.168.70 dengan prefix 24. Jadi di sini saya akan mencontohkan langsung implementasi dalam simulasi di Cisco Packet Tracer. Saya akan membuat topologi jaringan tersebut di dalam Cisco Packet Tracer dan memberikan alamat IP pada masing-masing perangkat. Jadi akan tidak terlalu banyak, saya akan menyimulasikan hanya 3 perangkat saja di setiap labnya. Langsung kita mulai saja. Yang pertama kita akan menulis dulu IP globalnya. Di sini IP global adalah 192.168.17.0. Kemudian saya akan memberikan nama pada satu jaringan. Langsung saja di sini kita akan berikan nama pada kotak tersebut ini sebagai di study case tadi. Lab komputasi ini memiliki 32 PC, lab jaringan memiliki 8 PC, dan lab IoT memiliki 16 PC. Di sistem VLSM kita akan mengurutkan PC dari yang terbanyak ke yang terendah. Jadi urutan dari lab ini adalah lab komputasi yang memiliki 32 PC, itu yang pertama. Kemudian nah seperti ini. Kita harus urutkan. Di sini lab komputasi memiliki banyak host, yaitu 32. Kemudian lab IoT yang memiliki 16.
yang kemudian adalah web jaringan yang memiliki 8 host. Kemudian di sini akan memberikan simulasinya dengan contoh 3 saja. Di sini kita menggunakan contoh 3 PC dan 1 switch. Nah, switch ini berfungsi untuk menyambungkan ketiga PC ini dalam suatu jaringan. Yang pertama kita akan menyambungkan kabel dari PC tersebut ke semua switch. Setelah sudah, maka kita harus menentukan subnet masknya dulu. Seperti pada tabel tersebut, kita bisa lihat di sini saja. Jadi di tabel tersebut, di tabel ini, jika kita membutuhkan 32 host, berarti kan usable host yang kita cari adalah 32. Kita tidak bisa memilih prefix 27 karena prefix 27 ini hanya memiliki 30 host yang bisa dipakai. Sedangkan kita membutuhkan 32 host di lab komputasi. Oleh karena itu kita memilih satu tingkat di atasnya, yaitu prefix 26 sebagai usable hostnya. Yang memiliki 62 usable host. Di sini ada usable host yaitu 62. Ini kita tinggal melihat saja subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192. Kemudian kita akan menentukan network address, host address, dan broadcast address-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan host address, network address-nya. Karena IP global di sini adalah 192.168.17.0, maka pertama yang saya lakukan adalah memilih bahwa IP yang di sini sebagai network address dari lab komputasi. Kemudian adalah broadcast address. Sebelum kita mencari broadcast address, kita akan mencari host address-nya dulu. Cara mencari host address adalah kita melihat di sini. Usable host yang ada di sini adalah 62. Maka kita akan menambahkan untuk mencari network address, kita akan menambahkan ini dengan jumlah ini. Jadi 0 ditambah 62 plus 1. Kita pertama-tama mencari broadcast address-nya dulu saja.
karena biar lebih mudah. Cara mencari broadcast address-nya seperti tadi, usable host-nya adalah 62, maka kita harus menambahkan NA ini dengan 62, yaitu adalah 0 ditambah 62. Jadi broadcast address-nya adalah 192 1988 titik. Nah, karena tadi ditambahkan dengan 62 sebagai usable host-nya, maka ini ditambahkan 1 untuk menjadi broadcast address-nya, karena 62 itu adalah host yang bisa dipakai. Jadi network-nya adalah 63. Maka kita sudah menemukan NA dan BA-nya. Nah, sudah. Kemudian kita mencari host address-nya. Host address dari lab ini adalah antara NA dan BA. Jadi host address itu dimulai dari NA plus 1 sampai BA min 1. Jadi 192.168.17.1 sampai 192.168.17.62. Maka di sini kita sudah selesai mengidentifikasi subnetnya. Kita sudah menemukan HA, NA, dan BA. Setelah itu, kita akan menyambungkan host address ini ke dalam PC ini agar PC di lab komputasi ini bisa terhubung. Kita double klik saja, kemudian kita masuk ke bagian config. Kita masuk ke fase internet. Di sini kita akan memasukkan IP address yang kita inginkan. Contoh, ini tadi kan IP address-nya adalah 100 IP address-nya 192.168.17.1 hingga segini. Berarti kita bisa menggunakan ini dari 1 hingga 62. Jadi langsung kita copy saja supaya lebih mudah. Dari mana 220 ini adalah subnet mask, tetapi kita menggunakan subnet mask dengan prefix 26. Jadi kita mengganti 0-nya menjadi 192 agar jaringannya memiliki limit. Nah, kita sudah selesai menyambungkan PC ini ke dalam IP address-nya. Kita akan melakukan tersebut ke semua PC di sini. Kita tidak bisa memilih network address yang sama di setiap jaringan, oleh karena itu kita harus berbeda. Dan terakhir saya ingin menggunakan IP terakhir 62. Contohnya saja kita akan gunakan 63. Ini tidak bisa. Ini pasti tidak akan bisa ya. Karena 63 itu adalah
broadcast address dari subnet mask tersebut. Oleh karena itu, saya memilih 62 saja sebagai batas akhir. Nah, semua PC di sini sudah tersambung. Untuk mengecek, kita akan ping bisa satu sama lain. Nah, karena ini sudah sukses, berarti kita sudah bisa lanjut ke lab berikutnya. Sudah sukses. Jadi lab komputasi ini sudah memiliki jaringan komputer yang terstruktur dengan memakai subnet mask 192. Kemudian adalah masuk ke lab IoT. Kita akan menggunakan cara yang sama kepada lab ini, yaitu pertama-tama dengan menentukan prefix subnet mask HA, NA, dan BA. Kemudian kita akan mengimplementasikannya masuk ke dalam jaringan di setiap komputer yang ada di lab ini. Langsung saja sudah cepat. Di sini kita akan menentukan prefixnya terlebih dahulu. Untuk jaringan lab IoT ini memiliki 16 host, maka kita harus memilih yang bisa mengampu 16 host tersebut, yaitu hashtag prefix 27/27 yang memiliki 30 jaringan host usable host. Jadi kita akan saya di sini. Subnet mask yang digunakan di prefix ini adalah 224. Jadi kita ganti saja 224. Nah, NA dari prefix ini adalah kelanjutan dari host yang ada di sini. Jadi BA di sini ditambah 1 adalah NA dari lab IoT. Dan karena itu BA dari sini adalah 163, maka NA di sini adalah 63 plus 1, 64. BA dari kemudian broadcast address dari lab IoT adalah total host yang ada di sini ditambah dengan NA yang ada di sini plus 1. Jadi 64 ditambah 30 sama dengan BA plus 1 sama dengan BA. Jadi 64 ditambah 30 kan sama dengan 94 tambah 1 95. Nah, sudah selesai. Kita sudah menemukan NA dan BA dari lab IoT. Mengapa kita memilih 30 sebagai
acuan karena 16 ini hanyalah yang bisa dipakai di dalam jaringan tersebut. Jadi 30 ini memang sisa karena tidak ada yang pas 16. Jadi tidak bisa menggunakan 32 ini. Contoh semisal kita hanya memilih 1 sampai 32 saja. Itu tidak bisa karena dalam subnet mask ini dia bisa mengampu hingga 62 host. Jadi kita jika ingin menggunakan subnet mask selanjutnya, kita gunakan prefix selanjutnya, kita gunakan host address yang bisa di setelahnya. Kemudian kita mencari host address-nya. Host address-nya adalah 1 plus dari NA, yaitu 9065 sampai dengan min 1 dari 95. Kita sudah selesai. Kemudian kita sambungkan saja langsung. Sudah mengetahui subnetnya. Aku akan menggunakan satu di terakhir, yang paling akhir, yaitu 94. Kita tes saja. Sukses. Jadi sudah bisa tersambung ke semua PC di jaringan lab IoT. Kita akan membuat sama di lab jaringan juga. Langsung saja. Baik, di sini kita akan melihat untuk 8 host itu kita gunakan prefix 28. Berarti kita ganti di sini sebagai 28. Dengan user hostnya adalah 14. Dan lihat network subnet masknya 240. Dan nanti saja di sebelah sini 240. Untuk host address untuk NA nya seperti tadi kita tambahkan dari BA nya plus 1 dari BA itu 96. Untuk host address nya
plus 1 dari NA hingga min 1 dari BA. Plus 1 dari NA yaitu 96 plus 1, 97. Hingga min 1 dari BA. Nah, di sini kita tinggal mencari BA-nya saja. Nah, menambahkan 14 di HA. Di ini tambah 1 kan sama aja ya. Plus 1 tadi. Jadi kita tambahkan di sini juga di bawah, yaitu 111. Langsung aja ya kalau carikan. Oh, sudah salah di sini. Ini harusnya 96. Karena 95 tadi adalah 95 tadi. Oh, kita salah. NA kan plus 1 dari ya 95 tadi dari BA-nya dari ini. Jadi NA 96 itu adalah baru mulai di 96. Jadi kita salah tadi. Kita maksudnya 97 harusnya, karena 96 adalah NA dari jaringan komputer ini. Nah, ini nggak pasti bisa. Kita masukkan lagi. Setengah 40 terus saja, dan kita gunakan yang terakhir 110. Pasti bisa. Nah, jika kita mau 111 itu tidak bisa ya. Nah, ini batas maksimalnya. Nah, kita cek lagi. Sukses. Yang terakhir sukses lagi. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan subnetting dengan metode VLSN. Seperti ini adalah metode VLSN. Jadi cukup sekian video saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.